Selamat malam teman-teman semuanya. Masih semangat ya? Kalau saya bilang semangat pagi, pagi-pagi jawabannya, tapi di rumah masing-masing. Enggak lah, pasti tetap semangat lah. Kalau udah ngelihat hari Senin, besoknya kan udah pasti Selasa itu ya, terima bonus senangnya gitu. Jadi kalau kita sekarang mau ngomong faktor-faktor kegagalan di Atomis, apa sih sebenarnya faktornya mungkin banyak, mungkin nggak bisa dikupas semua hari ini, tetapi itu adalah kembali ke diri kita masing-masing. Cuman kita mengerucutkan beberapa mungkin dari eh, apakah caranya, ataukah mungkin ada faktor dari diri sendiri atau bagaimana. Nah, itu mungkin kita rangkum nanti bisa ditambahkan oleh Bu Ida sama Bu Ika. Jadi eh, sebelum saya memulai eh, yang hari ini, saya mau share sedikit. Nah, ini salah satu Imperial Master ya, namanya Imperial Master Idogu, dan beliau menyatakan bahwa jika Anda tidak bisa sukses di Atomi, itu adalah suatu keajaiban. Karena apa? Beliau sendiri background-nya adalah seorang yang keluar masuk lubang MLM. Jadi istilahnya dia itu sampai sudah menjalankan belasan MLM dan semuanya gagal. Sampai akhirnya saudara-saudaranya semua bilang kalau kamu masih jalan MLM lagi mau dimasukin rumah sakit jiwa karena dipikir sakit jiwa. Jadi pada waktu dia menjalankan Atomi, dia bilang bahwa aku pasti sukses di sini. Dan setelah dia menjalankan belasan MLM sebelumnya dia gagal, lalu akhirnya dia sukses di Atomi sampai bisa mencapai Imperial Master dengan penghasilan 1 miliar per bulan. Itu yang minimal loh Bapak Ibu ya. 1 miliar per bulan, dan dia bilang sampai mengatakan kata-kata ini, jika Anda tidak bisa sukses di Atomi, itu suatu keajaiban. Berarti sebenarnya semua orang yang sudah punya ID Atomi mempunyai kesempatan atau tiket untuk Anda bisa sukses. Nah, kalau nggak bisa sukses, itu why? Mengapa gitu loh. Nah, mengapanya itu sebenarnya kalau mau dirangkum ya buahnya. Tapi selama teman-teman belum memutuskan untuk berhenti, pasti Anda akan sukses. Suatu saat Anda akan sukses. Jadi nggak ada yang namanya Anda pasti gagal selama Anda tidak memutuskan untuk berhenti. Tetapi pada waktu teman-teman sudah memutuskan, ya udah aku nggak mau jalanin Atomi, ya berarti Anda tidak akan sukses di Atomi. Itu udah pasti. Jadi selama Anda belum berhenti atau mematikan ID Anda atau ID Anda belum expired, Anda pasti masih mempunyai kesempatan untuk bisa sukses di Atomi. Entah itu waktunya kapan, semua pasti akan see you at the top. Ini satu, menurut saya Atomi adalah satu MLM atau network marketing yang sangat luar biasa, bahwa setiap leader yang udah sukses di atas, mereka bisa mengatakan bahwa, kamu mulai kapan tidak penting, tapi see you at the top. Kita akan bertemu di puncak. Kalau Anda di MLM yang lain, Anda nggak akan bisa ketemu orang yang paling puncak. Karena orang yang paling puncak, pada waktu Anda mulai dan berjalan menjalani MLM itu, dia akan makin naik, makin naik, makin naik. Anda nggak akan ketemu dia di puncak. Itu udah nggak mungkin. Tetapi di Atomi, karena kita model ceiling point, jadi kita akan see you at the top dengan Imperial Master. Dan saya berani berkata kepada Imperial Master, see you at the top. Saya pasti akan mencapai sana. Tidak ada kata-kata saya tidak bisa mengejar kamu, tapi kita pasti akan ketemu di puncak. Ini adalah satu quote dari seorang Imperial Master Idogu, dan karena hal ini kami pengen mengupas tentang sebenarnya faktor apa sih yang membuat Anda akhirnya bisa gagal di Atomi. Tapi ya disclaimer on ya, bahwa setiap orang mempunyai masalah yang berbeda-beda, tetapi ini garis besarnya aja. Oke, saya akan mulai ke PPT-nya. Sebelum masuk ke materi, kita mau menyamakan dulu satu hal. Kita mau menyamakan frekuensi kita dulu, bahwa Anda di Atomi yang pengen jalanin bisnis ya, yang benar-benar aku pengen menjalankan bisnis Atomi,
kita mau satukan frekuensi bahwa Anda di sini pengen dapat duit kan ya. Kalau Anda memang pengen dapat duit di Atomi, boleh ketik angka 1 dulu. Yang pengen dapat duit. Saya mau menyamakan dulu frekuensinya. Saya takutnya ternyata di sini ada mungkin orang yang mau mengeluarkan duit, bukan mau dapat duit ya. Ya, kita mau dapat duit nih ya. Oke, satu, angka 1. Ya, terima kasih yang udah menjawab ya. Berarti yang menjawab kita udah tahu bahwa kita mau menjalankan bisnis ini karena kita pengen mendapatkan uang, karena kita pengen mendapatkan income, karena kita pengen mendapatkan passive income ya, bukan untuk mengeluarkan uang. Nah, jadi karena kita sudah sependapat dengan hal ini, maka saya akan langsung masuk ke materi. Jadi ada beberapa hal yang mungkin akan mempengaruhi kesuksesan Anda di Atomi, atau Anda akan berhenti, atau Anda tidak sukses di Atomi. Yang pertama, terus terang ini adalah hal-hal baru buat saya, tapi saya akhirnya tahu ini setelah saya jalani Atomi. Yang pertama namanya betting. Betting buat teman-teman mungkin yang asing seperti saya, misalnya kayak saya tuh dulu kan nggak pernah terjun benar-benar di dunia network marketing ya. Jadi betting itu apa? Betting ini istilahnya Anda membeli mastership. Kalau di Atomi, sebenarnya kita bonus itu kan ada 4 macam ya. Yang pertama bonus pairing. Nah, setiap orang yang memulai Atomi, memulai bisnis ini, Anda dari consumer, jadi auto consumer, terus ya udahlah, saya pengen, karena cocok, saya pengen jalan bisnisnya, pengen dapat duit. Bonus yang pertama yang dikejar adalah namanya bonus general atau bonus pairing, istilahnya seperti ya. Tetapi ada bonus yang kedua, itu namanya bonus mastership. Atau Anda mastership di Atomi ada 7, yang levelnya sebelum 7 ini masih ada yang namanya semi sales master, lalu SM, semi sales master, diamond master, Sharon Rose master, star master, royal master, crown master, sampai imperial master. Nah, di sini Anda betting itu maksudnya apa? Betting itu Anda punya duit, Anda beli SM. Jadi supaya Anda yang dikejar pertama mungkin, setelah aku jadi SM dengan mengeluarkan duit, berharapnya dapat uang income terus nih, 20 juta kali 15 juta dalam satu cycle, 1 bulan 20 sampai 40 juta. Banyak sekali mungkin orang-orang yang nggak ngerti bahwa kamu keluarin duit nih 1 kali SM, Bapak Ibu, kalau misalnya Anda tidak punya jaringan yang kuat, jadi Anda benar-benar beli, itu kira-kira uang yang dikeluarkan sekitar 70 kah? Atau berapa ya? Bu Ida pernah hitung nggak? Apa 125 ya? Saya 100 lebihin, 100 lebih, 120. Mungkin sekitar 120-125 juta untuk Anda bisa membeli sales master, membeli mastership. Selama 15 hari Anda mengeluarkan uang 100 juta untuk membeli gelar sales master. Nah, setelah itu akhirnya apa? Karena Anda tidak ada pembeli, tidak punya consumer, karena Anda cuma beli-beli aja, akhirnya Anda punya stok barang. Jadi bisa sampai mungkin hemohim di rumah sampai 50 box gitu ya. Atau mungkin Anda punya produk absolut sampai 20 box. Nah, habis itu Anda punya stok-stok barang. Padahal di Atomi, Bapak Ibu, Anda tidak diharuskan atau tidak harus stok barang. Apalagi yang namanya betting atau memberi mastership. Lalu Anda akan menjadi spekulan. Barang, kenapa akhirnya barang itu yang harganya kalau hemohim isi 4 itu harganya kan 1.260 nih per boxnya ya. Kali 5 juta 35.000 dibagi 4 1.060. Nah, karena Anda dapat bonus mastership yang cuman istilahnya kira-kira bonus mastership SM itu dalam satu cycle 15 hari itu kira-kira 12 sampai 15 juta lah, kira-kira seperti itu ya. Anda jual stok barang Anda dikeluarkan dengan harga yang lebih murah. Nah, berharap bahwa uang SM ini nutup. Tetapi, apakah uang yang Anda keluarkan tadi 100 juta di awal itu akan kembali? Anda rugi. Terus, apa gunanya Anda menjadi betting?
Apa gunanya Anda melakukan mengejar mastership yang akhirnya sertifikat SM Anda yang dapat dari kantor itu nggak bisa Anda gadaikan. Atau Anda mau taruh di koperasi untuk pinjam duit, nggak bisa. Terus buat apa sertifikatnya? Jadi sebenarnya penting mana sih? Anda mastership-nya naik atau Anda mau income-nya yang stabil? Anda mau auto income atau Anda mau mengeluarkan uang untuk bisa beri gelar? Beli gelar itu apa sih? Mungkin yang dipengeni ya naik ke panggung. Karena mungkin menulis di impiannya, saya bulan ini akan naik panggung direkognisi. Oke lah, kalau misalnya memang Anda benar-benar bekerja membangun jaringan dan consumer atau auto consumer, Anda pasti akan mencapai impian itu kok. Tetapi kalau akhirnya yang Anda lakukan sebagai spekulan, menjual barang, stok barang, membeli mastership, itu Anda nggak akan bisa sukses atau nggak akan bisa langgeng. Anda seberapa kuat bisa mengeluarkan uang itu terus? Mengeluarkan uang untuk membeli mastership. Saya ingat sedikit cerita aja, mengulang lagi dulu pada waktu di awal kali saya pertama kali ikut meeting dengan Mr. Alex Lee, istilahnya yang Global Achievement yang waktu itu datang ke Indonesia, dan saya pun orang yang pelongo-pelongo, nggak ngerti MLM sama sekali, nggak ngerti Atomi sama sekali. Dan waktu itu rapat itu banyak sekali orang yang saya satu pun nggak ada yang kenal. Tetapi mereka itu berteriak atau protes kepada Mr. Alex Lee bahwa kenapa waktu itu masalahnya buka center waktu itu. Jadi istilahnya di awal kan Atomi buka center sangat mudah, cuma 700.000 PV di ID pribadi Anda udah bisa buka center. Lah buka center itu kan nggak murah ya, dalam arti Anda harus sewa ruko. Anda harus istilahnya sewa ruko aja nggak mesti harus dekor juga. Istilah minim nggak mungkin ruko yang cuma mangkrak gitu aja, istilahnya semua butuh duit. Lah, ternyata pada waktu itu syaratnya ada tambahan dalam 1 tahun harus 3 kali SM. Proteslah banyak orang. Saya tuh sampai bingung, saya sampai melongo karena saya nggak ngerti apa-apa waktu itu. Nah, di situ ada yang protes, Mr. Alex, kenapa sekarang syaratnya harus 3 kali SM? Kita 1 kali SM aja udah ngeluarin duit ratusan juta. Ini suruh 3 kali SM berarti harus 300 juta lebih. Saya sampai melongo, hah? Emang SM harus beli ya? 100 juta ya? Kayaknya saya nggak mungkin sukses jadi di Atomi kalau harus punya modal segitu untuk memulai usaha ini gitu loh, untuk membuka center atau istilahnya memulai usaha di Atomi. Lah, katanya kok bisnis tanpa modal, istilahnya gitu kan. Lah kok kenapa di situ ratusan juta? Itu dan yang protes nggak cuma satu orang, Bapak Ibu. Beberapa orang kita udah berdarah-darah ini. Stok barang aja di rumah belum habis. Saya nggak ngerti karena dia nggak ngerti atau dia ditipu sponsornya atau ditipu sama orang yang mengajak dia sehingga dia mengeluarkan modal seperti itu berharap bahwa uang di Atomi yang dihasilkan banyak. Nah, ini teman-teman perlu belajar lebih dalam lagi tentang Atomi supaya Anda nggak terjerumus. Karena nggak cuma 1-2 orang aja yang bilang begini. Saya punya satu member yang dia juga pernah mencari center ya, mencari EC untuk membernya di kota A, B, C, D, dan lain-lain. Dan dia pernah ketemu satu center leader yang menyampaikan bahwa udah kamu SM aja 3 kali keluarin duit 500 juta, nanti kamu bisa buka center, duitnya segini, 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 segini. Terus dia cerita ke saya, hah? Emang harus punya modal 500 juta ya untuk jalanin Atomi ya? Akibat-akibat betting ini Bapak Ibu, akhirnya banyak sekali orang-orang yang terjerumus dalam arti karena oknum yang tidak benar, akhirnya mereka terjerumus dan bilang bahwa Atomi itu sama aja dengan MLM yang lain atau Atomi itu lebih jahat daripada MLM yang lain karena oknum, bukan karena Atominya ya. Jadi saya bilang karena oknumnya. Jadi Atomi itu bagus banget sebenarnya. Bisnis yang udah dibuat Mr. Park sedemikian rupa, tapi dihancurkan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, ini tentang betting. Jadi, jangan sampai Anda melakukan betting, mengeluarkan uang supaya Anda mendapatkan hasil sesuai. Anda nggak akan ketemu hitungannya kalau Anda melakukan betting. Dan itu nggak cuma SM aja. Menuju Diamond Master pun, menuju Sharon Rose Master pun banyak sekali yang betting. Bayangkan berapa uang yang dikeluarkan untuk bisa bet, untuk
untuk hanya demi mencapai Sharon Rose Master supaya bisa duduk di kursi VIP. Tapi apa yang dilakukan menjual barang, akhirnya barang-barang itu dijual kemana? Ya ini hal kedua, jual online di marketplace lainnya. Selain itu mungkin untuk demi mengeluarkan produk, selain dijual di marketplace, Anda jualnya di mana? Di member Anda tanpa dapat poin. Itu kan juga merugikan. Anda sendiri yang merusak jaringan Anda. Karena Anda stoknya banyak, ada member yang butuh, Anda kasih tanpa Anda tukerin poinnya. Karena apa? Karena Anda butuh duitnya. Nah, yang kedua, akhirnya banyak sekali penjualan-penjualan di online atau di marketplace. Jadi karena apa? Karena dia harus membuang stok yang tadi, yang dia buat betting itu, stoknya banyak, akhirnya dijual kemana? Kalau dia nggak punya jaringan, dia nggak bisa menjual, akhirnya buangnya ke marketplace. Dan itu kejar-kejaran dengan apa? Dengan expired date. Ya nggak? Nah, karena begitu, dia bisa jual harga di bawah web resmi Atomy. Pada waktu teman-teman mendapatkan komplainan-komplainan dari member, dari partner Anda, loh lah kok saya belinya di website resmi harga MOM 1.392.600. Kenapa di Shopee atau di Topet harganya cuma 1 juta, ada yang 900 sekian? Anda sebagai orang, sebagai atomian, Anda harus bisa jawab. Pertama, kita tidak boleh jualan di online marketplace. Yang kedua, pada waktu Anda belanja di sana, berarti Anda membuat orang itu yang punya online marketplace itu akan membuat dia kaya. Padahal kita berharap kita di sini bisa sebagai orang yang mendapatkan duit. Yang ketiga, kita nggak pernah tahu expired date-nya kapan. Saya pernah dapat member demi Rp5.000, dia beli evening care corset, harganya 495.000, dulu harga 500.000 ya, sebelum ada kenaikan 1%, dia belinya 495.000, begitu barang diterima ternyata sudah expired. Anda mau komplain kemana? Anda mau terima balikin kemana? Yang keempat, bilang kalau ada masalah dengan produk yang kamu beli di shopping di marketplace lain, kamu nggak akan bisa money back guarantee karena Anda tidak beli di website resmi Atomy. Hal-hal seperti ini, kalau misalnya ada terjadi seperti ini, kamu tanyanya MOM ke saya, tapi belinya di shopping mall. Ya kamu tanya aja sama penjualnya di shopping mall yang lain. Kalau misalnya minum ternyata healing crisis dan lain-lain, mana Anda dijelasin sama orang penjual di marketplace? Enggak, mereka pasti pokok terima duit, yang penting udah terima duit, barang keluar, entah itu expired, entah itu sudah mendekati expired, nggak peduli. Mereka hanya sebagai penjual online yang nggak peduli Anda mau hidup, mau mati, mau sukses, punya duit apa nggak peduli. Nah, itu akhirnya ada orang-orang yang menjual di marketplace. Nah, ini orang-orang seperti ini, berarti mereka sama, habis betting, spekulan, jual di online shopping mall, dia nggak akan bisa sukses, teman-teman. Banyak sekali kenapa di awal dulu, akhirnya orang-orang yang bergabung di Atomy dari awal itu sudah banyak yang menghilang, sudah banyak yang tidak ada lagi di Atomy. Jadi istilahnya memang semua ini berjalan mengikuti waktu yang melihat gitu loh, siapa yang bisa bertahan di Atomy. Karena apa? Dari awal mereka udah salah bahwa Atomy ini dia melakukan 2 kesalahan di awal, betting sama jual online. Yang ketiga, kita lihat apa lagi? Nah, line snatching. Nah, line snatching itu berarti istilahnya mengambil, mencuri. Jadi istilahnya memindahkan jaringan yang istilahnya gini, kita kan berjalan 2 kaki nih ya. Jadi Mr. Park pernah bilang, pernah membahas ini. Pada waktu jaringan Anda satu kuat nih, jaringan Anda yang kecil ada yang lemah. Biasanya kan begitu ya. Lalu Anda memindahkan orang-orang di jaringan yang kuat Anda ke kaki kecil Anda. Nah, habis itu ternyata habis dipindahin, itu memindahkannya tuh masih macam-macam tuh, ada pelanggaran kode etik, mungkin pakai nama suaminya lah, mungkin pakai nama siapanya lah, tapi bukan dia, tapi dia yang jalin. Istilahnya ini memindahkan jaringan supaya menyeimbangkan kaki. Ternyata pada waktu kaki yang ini besar, yang ini jadi lemah, bingung lagi dipindahin lagi. Kapan Anda suksesnya kalau akhirnya cuma mindah-mindahin jaringan aja gitu loh. Pernah disampaikan di
CH Atomi, saya lupa di judul yang mana, tetapi Anda memindahkan jaringan supaya menyeimbangkan kaki Anda itu bukan hal yang membuat Anda sukses. Akhirnya Anda akan cuman muter-muter di situ aja tanpa pengembangan jaringan sama sekali. Lalu Anda mengajak dengan sengaja jaringan orang lain ke jaringan Anda. Mengajak dengan sengaja dengan iming-iming yang istilahnya entah, oh nanti saya bantu jadi SMK, saya bantu jadi DM lah, saya jadikan kamu jenderal saya lah. Itu Anda mengajak orang, dan pikirkan ya, kalau orang-orang yang misalnya mudah dipengaruhi untuk pindah jaringan, apakah orang itu akan sukses? Dia akan terus merongrong Anda, menagih janji Anda, dan istilahnya kalau memang, ini saya bilang Anda mengajak dengan iming-iming. Berbeda mungkin ada orang-orang mungkin yang pindah karena alasan-alasan yang sangat tertentu, di mana kantor juga sudah mengetahui. Tetapi mengajak dengan sengaja memindahkan jaringan orang lain ke jaringan kita dengan alasan bahwa Anda berharap bahwa Anda akan sukses dengan pindahnya. Oh, dia itu dulu bekas MLM yang sukses di jaringannya sana. Ayo kamu pindah ke saya aja. Di sini pasti lebih cepat, lebih berhasil. Saya jadikan kamu jenderal saya dan lain-lain. Anda nggak akan bisa sukses dengan orang-orang yang istilahnya tidak punya apa ya, pemikiran bahwa saya berjalan di sini untuk bisnis saya ke bawah, tetapi hanya cuman kutu loncat ke sana, nanti dari sana pindah ke sini, dari sini pindah ke sini. Apakah dia akan sukses? Enggak kok. Anda pasti akan gagal dengan Anda melakukan hal-hal seperti line snatching ini. Jadi 3 hal ini sebenarnya kemarin sempat dibahas sama Mr. Park waktu kita ASM meeting, Bapak Ibu. Kenapa akhirnya kita membahas ini? Karena sebenarnya Mr. Park bilang, di semua network marketing Anda akan menemukan orang-orang seperti ini. Orang yang betting, orang yang jualan online, orang-orang yang memindahkan line-line-nya, memindah-mindahkan line, itu ada semua. Cuman kembali ke kita sendiri, pada waktu Anda sudah tahu itu dilakukan oleh itu salah, Anda bisa melakukan apa? Ya jangan melakukan hal seperti itu, karena hal seperti itu tidak akan membuat Anda sukses sampai panjang, jangka panjang. Kita tuh larinya maraton. Kalau Anda melakukan betting, berarti Anda larinya lari cepat, lari apa tuh? Lari cepat itu namanya, lari cepat sampai 100 meter, selesai finish, habis itu selesai. Udah nggak mau Sprint. apa sprinter ya, pelari sprinter ya, ya kayak gitu. Jadi pada waktu Anda 100 meter selesai, udah kehabisan napas. Karena apa yang harusnya Anda dapat duit, Anda nggak dapat duit, malah ngeluarin duit. Kita larinya maraton, 42 kilo. Kalau pelari 6 jam. Nah, kalau sprinter yang 100 meter mungkin cuman berapa, hitungannya nggak sampai 1 menit mungkin. Mungkin loh ya, saya nggak tahu. Jadi dengan 3 hal yang Anda lakukan ini, yang pernah dibahas sama Mr. Park, kita jangan melakukan hal seperti ini. Orang lain mau lakukan itu terserah, tetapi mereka dijamin tidak akan sukses di Atomi. Nah, yang selanjutnya, nah ini, saya itu dulu sampai pernah nanya, Pick Club apa toh? Kok ada klub babi nih? Saya nggak tahu kenapa namanya Pick Club ya. Cuman mungkin kalau babi itu kan biasanya males nih ya. Dia tuh tukang makan tapi nggak mau kerja. Pokoknya tidur. Ininya apanya ya? Maksudnya identiknya begitu ya. Mungkin dipanggil Pick Club itu karena dia tidak mau bekerja membangun jaringan di mana dia cuman istilahnya ongkang-ongkang kaki kalau bisa dapat passive income. Ngerti ya, ongkang-ongkang kaki ya, duduk aja pokoknya bisa dapat income. Jadi tidak bekerja, tidak bangun jaringan, pokoknya ya udah nanti saya ini ya Bu Ida, saya nanti ada orang nih, ini orangnya luar biasa banget nih, dulu pernah sukses di MLM nih, mau ini kamu nanti yang tolong prospekin ya, taruh di kananku ya gitu ya. Jadi istilahnya dia nggak ngapa-ngapain, cari orang, pokok suruh atasnya yang ngurusin istilahnya gitu ya. Terus berharap sistem ini berjalan tanpa dia bekerja. Jadi ada yang bilang mungkin Atom itu absolute quality, absolute price, absolute system. Jadi aku pun nggak kerja berharapnya bisa dapat duit. Kan memang Atomnya harusnya begitu gitu. Itu ada yang mungkin berharap seperti itu Pick Club. Dan akhirnya apa? Kerjaannya cuma menuntut sponsor, sponsor menuntut, ayo katanya kamu mau janji bikin saya sukses, tapi Anda tidak
pernah melakukan, tidak pernah belajar, Anda sendiri tidak pernah hadir di setiap seminar, Anda nggak pernah nonton channel Atomi, Anda nggak pernah ikut online seminar yang diadakan oleh Atomi, semua Anda nggak pernah tahu, produk nggak ngerti, sistemnya nggak ngerti, pokoknya Cika, Bu Ida, Maida, saya dapat orang ini, tolong ya ditelepon ya, tolong di follow up ya, dia mau beli belanja buahnya. Pokoknya istilahnya cuman kasih sponsor. Tapi nanti berharapnya, loh kok aku nggak pairing, kok aku bulan ini nggak dapat bonus, katanya kan saya sudah carikan orang, sistem yang bekerja. Itu namanya piklap. Dan kalau Anda jadi seperti ini, Anda nggak akan bisa sukses di Atomi. Saya jamin Anda nggak akan bisa sukses. Karena apa? Otomatis orang-orang yang Anda bawa, itu apabila sponsornya juga sudah tidak bisa menghandle, namanya member udah jutaan orang ya, misalnya sudah 1 juta orang, berapa juta orang, apakah bisa menghandle orang Anda terus? Dan itu tidak akan berjalan lama pada waktu Anda sendiri tidak bisa touching mereka karena mereka orang yang Anda bawa. Belum tentu sponsor ini juga bisa terus membantu Anda istilahnya mengurusi, membimbing mereka terus. Karena yang diurusi juga banyak. Nah, itu Anda jangan menjadi piklap. Pada waktu Anda menjadi klub babi, Anda pasti akan gagal di Atomi. Jangan berharap bahwa ini sistem yang berjalan. Yes, pada waktu Anda sudah menguatkan jaringan, Anda membangun jaringan Anda tahu sendiri kaki kanan dan kaki kiri Anda bekerja di situ, Anda berharap Atomi memberikan passive income ke Anda, itu pasti. Tapi pada waktu Anda cuman sebagai piklap aja, bisa jadi Anda dimusuhi sama member-member Anda. Karena Anda tidak pernah touching mereka. Next adalah Anda salah prioritas. Jadi, Atomi mungkin buat Anda bukan satu bisnis yang menjadi prioritas utama Anda. Anda nggak merasa bahwa ini adalah bisnis yang harus saya utamakan. Contohnya ya, ya Anda nggak bisa mengatur waktu. Pada waktu mungkin, oh besok hari Selasa jam 18.30 ada one day seminar di Malang. Dan registrasinya jam 5 sore. Oke, pada waktu itu Anda diajak teman Anda. Dah, ayo teman kita dari dulu teman SMA kita datang dari Amerika. Besok mau ngajak ketemuan jam 6 sore. Bisa nggak? Iya ya, lama nggak ketemu ya. Ya wes, di mana ketemunya? Anda tidak, akhirnya padahal sudah tahu jadwalnya besok adalah seminar Atomi. Kalau Anda mau sukses di Atomi, Anda pasti akan memberikan prioritas bahwa, sorry, aku besok nggak bisa. Aku besok ada seminar di Atria di jam 6:30 malam. Kalau aku pergi jam 6, aku pasti nggak bisa datang seminar. Nah, itu Anda harus memprioritaskan bahwa Atomi ini sebagai kalau memang Anda mau sukses di Atom, ya Anda menjadikan bisnis ini sebagai prioritas utama. Misalnya udah tahu, oh tadi udah di-share nih, jam 8 malam ada Zoom tentang Zoom Padara nih misalnya gitu. Ini saya pengen belajar nih apa ya, hari ini tentang apa ya. Pada waktu Anda pengen belajar, ternyata ada iming-imingan yang lain, godaan setan yang lain. Diajak lagi keluar sama temen. Atau mungkin Anda ketemu istilahnya ada janji-janji yang lain, akhirnya oh ya udah oke kita ketemu, akhirnya Anda nggak datang semua, akhirnya satu kelewatan, akhirnya Anda kelewatan semua karena Anda tidak menjadikan Atom ini sebagai prioritas, bukan sebagai bisnis utama Anda. Meskipun mungkin Anda bekerja, tidak masalah. Kalau memang Anda bekerja, masih banyak Anda bisa melakukan belajar ini dimanapun, meskipun Anda sambil mendengarkan, Anda masih bisa belajar. Tetapi pada waktu Anda sudah tidak hadir di setiap support system Atomi, Anda pasti akan menjadi orang yang gagal di Atomi. Semua orang sukses yang pernah datang ke Indonesia, mereka sharing perjalanan mereka, journey mereka, bahwa mereka tidak pernah melewatkan satu seminar pun yang diadakan oleh Atomi. Meskipun mungkin Anda merasa sama aja, isinya sama aja, tetapi pada waktu kita mendengarkan orang yang lain berbicara, itu akan berbeda. Jadi, Anda tidak memprioritaskan Atomi ini sebagai bisnis Anda. Ya, akhirnya Anda akan gagal di Atomi.
Yang terakhir, baper. Ini tidak ada keterangannya karena baper ini ya apa sih baper itu? Bawa perasaan. Terlalu dikit-dikit baper. Pada waktu kita sebagai leader kita tuh pengennya apa sih? Kesuksesan di Atomi itu pada waktu partner Anda itu sukses, bukan saya sukses. Pada waktu partner yang Anda bawa dia sukses, partner di kiri Anda sukses, partner di bawahnya ada yang sukses, semua sukses, itu kita sukses. Kita pengen kalian partner kita sukses, tetapi pada waktu kita memberikan ayo mengajak, kita hadir seminar ya, hadir Zoom ya, ada Zoom ya, kalau nggak datang nanti akan istilahnya mengurangi apa ya, istilahnya mengurangi istilah persentase kesuksesan Anda. Jadi kalau mau sukses ya harus datang seminar. Anda harus bisa berani bayar harga. Kalau nggak bayar harga, Anda nggak bisa sukses. Tapi begitu leadernya ngomong langsung, kok gitu sih ya? Sekarang si Wida kok jadi ini banget ya? Maksudnya kok jadi memaksa banget ya? Nah, kok jadi memaksa banget ya? Kayaknya saya kan nggak mau nih dipaksa-paksa. Saya pengen kok sukses di Atomi tanpa dipaksa-paksa. Akhirnya mundur teratur. Apakah Anda bisa sukses dengan Anda baper? No. Pada waktu Anda sedikit-sedikit semua Anda bawa perasaan, padahal maksud kita sebagai leader pengen banget, aku sukses tuh pengen kamu juga sukses gitu. Tetapi apa yang saya sampaikan, seperti yang disampaikan leader-leader yang sudah sukses di Atomi, saya sampaikan, Anda ternyata bawa perasaan, baper, ngudi, akhirnya Anda nggak akan bisa sukses di Atomi. Itu sudah, istilahnya udah pasti yang menghambat kesuksesan Anda. Pada waktu Anda baper, Anda pasti akan menarik diri. Pada waktu Anda menarik diri, Anda akan bisa mudah untuk melakukan hal-hal di luar Atomi. Dalam arti sakit hati. Pada waktu Anda sakit hati, mungkin Anda melakukan hal yang melanggar kode etik atau Anda membuat apapun godaan di luar sana pada waktu Anda baperan, itu akan membuat Anda nggak sukses di Atomi. Jadi kalau Anda terlalu bawa perasaan, leader Anda ngomong seperti ini, keras sedikit, sebenarnya kita bukan keras mau kita sukses, bukan kok. Anggap aja misalnya kita mau ngomong ya, yang paling jeleknya, saya nggak mau seperti ini. Misalnya, saya pun kalau misalnya udah ASM, income 20-40 juta rupiah, saya mau diem-diem aja, mau ongkang-ongkang aja, sebenarnya saya udah menikmati uang itu. Tapi saya nggak mau mengeluarkan kata ini tuh benar-benar yang nggak mau mengeluarkan. Karena apa? Sebenarnya kata-kata itu, kalau misalnya kita mau sampaikan, sebenarnya kita masih bisa hidup berlebihan kok dengan auto SM. Tetapi saya nggak mau sukses sendiri. Saya nggak mau saya itu yang merasakan income sebagai ASM itu saya sendirian. Saya gimana pengen mengajak kamu, partner saya, untuk bisa merasakan penghasilan auto income. Saya pengen mengajak yang di kaki kiri saya, partner saya, kamu juga merasakan auto income. Saya juga pengen orang-orang di bawah saya merasakan auto income di Atomi sebagai auto sales master. Karena auto sales master ini sebagai langkah pertama untuk Anda bisa sukses di Atomi. Jadi ya kalau misalnya Anda tidak mau dibentuk, tidak mau belajar, tidak mau istilahnya dengan sponsor yang benar menurut Anda benar dan Anda tidak melakukan, dalam arti Anda baper, Anda pergi menjauhi sponsor Anda, akhirnya Anda tidak akan sukses di Atomi. Nah, slide-nya sampai sini, cuman mungkin ada sedikit tambahan, pada waktu Anda, teman-teman, ingin sukses di Atomi, Anda harus mulai mengosongkan gelas Anda, supaya Anda bisa diisi lagi dengan air yang baru. Jadi memang pada waktu Anda mungkin ngerasa, oh aku udah pengalaman kok, MLM semua sama. Saya udah tahu merasakan bertahun-tahun keluar masuk MLM, misalnya seperti itu ya. Kamu nggak usah ngajarin saya dah. Kamu tuh nggak ada ini pengalamannya. Saya tuh lebih berpengalaman. Pada waktu Anda tidak mau mengosongkan gelas Anda tidak akan bisa menerima hal-hal baru dan itu akan menghambat kesuksesan Anda di Atomi. Jadi selalu Anda mau belajar, kosongkan gelas Anda, rendahkan diri Anda untuk
mau menerima bahwa oh mungkin Ida di bawah saya apa sih lulusannya, saya aja udah S3 gitu loh. Saya ini loh dokter, saya ini loh pengacara, saya ini entah apapun Anda. Tapi pada waktu Anda tidak mau belajar dari orang yang mungkin lebih lama dari Anda di Atomi, Anda tidak akan sukses di Atomi. Itu aja mungkin dari saya, Bu Ida. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih Rini sentilan-sentilannya ya, Saya tidak sentilan-sentilunnya. menyentil siapa-siapa. Nah, enggak menyentil, enggak, cuman sedikit baper ya. Ya, ini teman-teman, kadang ketika kita diperhadapkan pada edukasi ya, pada edukasi seringkali kita bertemu dengan orang-orang, empat darah tuh isinya cuman apa ya, nyindir-nyindir begitu ya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari kebaperan, teman-teman ya. Ciri-ciri dari kebaperan diri begitu, atau ah, itu siapa ya yang cerita ke Rini ya, kok bisa seperti itu Rini nyampaikannya. Jangan-jangan, jangan-jangan. Nah, ya teman-teman, ini faktor yang sangat menakutkan ya, yang bisa membawa kita pada satu kejatuhan, tidak hanya pada bisnis loh ini ya. Nah, faktor yang terakhir ini tadi ya, baper ini. Jadi teman-teman, benar sekali ya, bahwa banyak sekali di luaran sana, nanti sebelum Ika, aku dulu ya Kak. Di luaran sana kita bertemu dengan banyak orang yang kemudian ketika kita kenalkan Atomi, ternyata mereka ini sudah pernah jalankan bisnis Atomi atau pernah mengenal Atomi seperti itu. Lalu jawaban mereka, ah sama saja. Aku dulu juga pernah kok di Atomi, sama saja. Ujung-ujungnya jualan. Ujung-ujungnya ya yang enak yang atas-atas seperti itu. Sering ya teman-teman bertemu dengan orang-orang yang ingin Anda kenalkan dengan benar kemudian menolak dulu. Nah, ini adalah salah satu produk gagal ya, produk gagal atau member gagal bukan karena faktor ya, bukan karena faktor dari member itu sendiri, kemungkinan bukan, tetapi faktor dari edukasi yang diduplikasikan ke member ini sehingga ternyata duplikasi yang diberikan, edukasi yang diberikan itu tidak sesuai dengan sistem bisnisnya Atomi, sehingga kita akan bertemu banyak orang yang seperti ini. Nah, intinya teman-teman, kalau kita bicara tentang kegagalan, itu bicara tentang bagaimana cara pandang kita tentang bisnis itu sendiri. Anda mau melihat seperti apa bisnis itu? Apakah Anda akan menyamakan dengan bisnis MLM yang lain? Apakah Anda akan menyamakan cara-cara dari bisnis Anda yang dulu mungkin pernah Anda lakukan, kerjakan, caranya seperti itu, diadopsi masuk ke keluarga Anda di Atomi, atau Anda juga akan membangun kinerja dengan memberikan edukasi yang kemudian seperti membrainwash member-member Anda dengan selalu bicara tentang kesuksesan tanpa Anda mengedukasi bagaimana cara Anda sukses atau yang lainnya. Nah, ini penting sekali ya. Jadi kalau kalau saya katakan ya teman-teman, semuanya ini faktor kegagalan ini yang disampaikan Rini itu mungkin terjadi juga karena kita ya, kita sebagai seorang leader ya, kita sebagai seorang leader membentuk anak-anak kita itu belum sesuai dengan karakternya Atomi. Nah, ini. Jadi karakter dari member-member kita itu sangat penting sekali dalam tumbuh kembang ya, dalam tumbuh kembang dia di bisnis Atomi ini ya. Jadi kalau Atomi bicara tentang sekali lagi ya, yang saya selalu terpesona adalah bagaimana balance life ya. Satu balance life, kemudian filosofi Atomi, yaitu saya terpesona sekali ya dengan
perusahaan ini ya. Kenapa? Karena yang dibentuk di sini bukan hanya melulu Anda sebagai seorang pebisnis saja, tidak, tetapi karakter dari kita sebagai seorang pebisnis ini sangat penting sekali. Sehingga ketika kita benar-benar menyadari bahwa Atomi membangun kita sampai pada karakter, tidak akan muncul yang tadi itu. Kenapa kita gagal itu di yang poin ke-6-nya Rini tadi, baper ini. Ini penting banget, penting banget. Ya, penting banget. Kalau masalah mungkin masalah betting, oh mungkin bisa direm kalau nggak punya duit gimana caranya betting ya kan. Nah, kalau kita bicara tentang jual online di marketplace lain lah, iya tadi nggak punya duit gimana mau betting dan bagaimana saya mau jualan di online shopping yang lain ya karena nggak ada stok, nggak ada barang yang kita punya dan seterusnya ya sampai pada line snatching ya, line snatching lah gimana saya mau mindahkan orang mau yakin dengan saya aja susah karena saya sendiri belum pakai produknya banyak. Nah, mungkin seperti itu masih bisa dihindarkan. Tetapi yang namanya baper ini faktor kalau saya bilang mungkin faktor yang terakhir, tetapi ini justru menjadi faktor dominan yang membuat orang-orang kemudian apa itu namanya mundur dari Atomi ya. Ah, nyebelin lah sponsornya kayak gitu. PV aja nggak mau nurunin ke aku, 6.000 saja nggak mau nurunkan ke aku gitu ya. Padahal aku pairingku kurang hanya 6.000 misalnya. Itu membuat Anda baper misalnya seperti itu. Atau aku udah bangun yang kanan segitu kuatnya, kirinya enggak, jalan ini kayak apa? Manusianya banyak, tapi PV-nya kecil. Nah, itu juga membuat kita baper, males ngerjain seperti ini, susah nggak ada duitnya. Nah, ini akhirnya membuat karakter Anda mati di Atomi. Ya, Anda sebagai pebisnis karakternya mati di sini ya dari masalah-masalah yang intern personal sebenarnya personal ya personal urusannya. Nah, bagaimana Anda akan membawa member partner Anda kalau dari diri Anda sendiri juga belum menjadi lebih baik ya. Nah, saya yakin saya percaya malam hari ini tidak lagi ada yang merasa tersentil dan baper ya, tetapi kita semuanya ayo mengevaluasi diri untuk kita bisa lebih baik. Kalau mungkin kemarin marah dengan Rini atau Ika atau saya atau Cik Weni atau Pak Obed atau siapapun di sini leader-leader Anda yang ada di sini ya. Mulai sekarang teman-teman pikirkan bahwa Anda juga seorang leader kalau Anda sudah berbisnis, mengatakan Anda mau jalankan bisnis ini, mau duitnya, berarti Anda sudah punya member di kaki kiri dan kanan ya. Entah itu minimal satu kiri dan satu kanan Anda sudah ada. Nah, suatu saat orang yang Anda taruh di kiri atau kanan Anda itu bisa loh menjadi cerminan dari diri Anda sendiri. Lalu jawaban Anda apa ya? Nah, ini yang paling penting sekali. Jadi sekali lagi yuk kita belajar untuk kita semuanya tidak baper. Oke, mungkin dari saya itu saja. Silakan Ika mau nambahin apa? Baper lagi apa bemper? Silakan. Ya, selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi di Empat Darah ya. Karena memang baper ini suatu yang sangat sensitif ya. Kita sebagai leader atau dari teman-teman semua yang sudah punya jaringan, Anda seharusnya sudah menjadi leader bagi tim Anda. Nah, kita ini bisa Pak bilang kita kan mau sukses bersama tim ya. Jadi leader ini itu orang yang sudah lebih dulu mungkin mendengarkan seminar-seminar di ODS lah, SA lah ya, atau mungkin mendengarkan Zoom yang bersama Misepak di ASM. Nah, kami semua mungkin yang sudah mendengar terlebih dahulu, jadi kami menyampaikan apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari. Kalau kita semua yang hari ini sudah bisa mendapatkan income ASM atau mungkin ada yang sudah menjadi leaders club, berarti mereka itu sudah melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan.
Kalau kita mau sukses bukan melakukan apa yang mau kita lakukan. Nah, bedakan ya teman-teman ya. Kalau makan kita boleh teman-teman. Aku mau makan ini, aku nggak mau itu. Aku suka ini, nggak suka itu. Itu masalah makan, masalah selera. Tapi untuk sukses kita nggak bicara selera. Gua nggak suka jalan sama Ida. Gue lebih suka jalan sama ini. Aku sama Rini. Atau sebaliknya. Ya, atau aku nggak suka seminaran gitu, gua males, aku nggak mau seminar, aku mau demo-demo aja, mau home meeting aja, aku mau ini, aku nggak suka, ya. Bukan teman-teman, di sini nggak bisa lagi bicara apa yang mau kita lakukan, tapi apa yang harus kita lakukan. Teman-teman semua yang punya anak atau kita pernah di usia anak-anak dulu, ya. Kita di usia yang masih belum menyadari sekolah itu penting, yang masih gila main lah ya, misalnya usia kelas 1, kelas 2. Kalau di usia yang cukup senior seperti saya dan Ida, kita ini di masa main apa ya, Da? Main yang caklingking, yang gambar-gambar di tanah itu ya, pakai batu itu, yang lompat karet lah segala macam. Nah, sini yang bapak-bapak yang seusia kita mungkin main apa, buah karet lah, main kelereng semua. Nah, kita kalau bukan orang tua kita yang teriakin kita kapan mandi lah ya, kapan mandi sore, kapan mandi pagi, sudah harus sekolah, kita maunya main terus. Kita memilih apa yang mau kita lakukan, bukan apa yang harus kita lakukan. Yang bisa menuntun kita saat itu adalah orang tua. Dia tahu kita harus melakukan apa supaya kita ini bisa lulus sekolahnya. Nah, sama teman-teman. Jadi kami ini bisa sampai hari ini karena belajar dan mengikuti dan menduplikasi apa yang leader-leader atas yang teriakin ke kita. Oh Ida, kamu harus ini ya, kamu harus gini, kamu nggak boleh ini, kamu gini. Ya kata Ida, Ida manut aja. Nah itulah, itu yang kami lakukan sehingga kami melakukan apa yang harus dilakukan. Setelah itu kami mengulangi hal yang sama, sampaikan kepada teman-teman, yuk kita harus ini, yuk kita ikut ini, yuk lakukan itu, ya. Nah, banyak yang menyalahartikan, kadang-kadang yang mungkin tidak mengetahui bahwa patron ini harus demikian, maka baperlah, ya, merasa dipaksa, di ini, di itu, ya. Nah, teman-teman di sini kita mengajak teman-teman untuk melihat apa sih yang harus dilakukan? Sebenarnya sukses di Atomi ini sederhana. Kalau mau ngomongin apa harus kita lakukan, gampang teman-teman. Sederhana sekali. Jadi segala sesuatu kita buat menyenangkan dan kita buat simple untuk kita lakukan. Kalau kita membuat menjadi berat, maka kita jadi berat teman-teman. Ya, jadi yang simple maksudnya apa? Atomi ini gampang teman-teman. Jadi apa yang harus dilakukan kata Imperial Liduku kalau sampai gagal itu suatu kewajiban. Jadi apa yang dilakukan? Teman-teman ya, lakukanlah. Kalau Misepak ini udah menjadi 0,01% orang di Korea yang sukses. Jadi gini, Misepak bilang dan semua buku tentang orang sukses mengatakan di dunia ini yang sukses itu 0,01. 99,9% orang yang gagal. Ya. Jadi, kalau kita mau sukses, berarti kita cukup melakukan hal-hal apa yang tidak mau dilakukan oleh 99,9% orang di dunia. Lakukan itu. Ya, maka otomatis kita akan masuk menjadi kalangan yang 0,01% itu. Apa itu? Mulai aja dari ini ya. Dibilang apa? Tidur lebih lambat, ya, melek mata lebih panjang, ya, bicara lebih banyak. Sampai sini saya kupas ya. Tidur lebih lambat artinya apa? Yuk Bu Ida, malam ini Zoom ya. Aduh jam berapa? Jam 8 gue udah ngantuk banget. Jam 8 udah jam tidur aku. Nah ya dia udah harus tidur cepat. Sudah mesti cepet-cepet kelonan bobok, ya. Melek lebih panjang, ya. Kita ini harus mengerjakan hal-hal banyak hal di sini ya. Anda chatting, Anda harus hubungin teman, Anda buat janji, Anda ngitung PV, buat materi segala macam sehingga kita ini harus melek lebih panjang dulu
Ya, belum saatnya kita ini untuk tidur. Malah kata Mr. Park yang lebih ekstrim lagi, yang namanya leader nggak boleh tidur kata Mr. Park ya. Lebih ekstrim lagi ya. Ini saya masih ngomong melek lebih panjang. Berarti masih boleh tidur. Tapi Mr. Park bilang leader nggak boleh tidur. Dalam arti maksud dia, kita ini janganlah dikit-dikit santai, dikit-dikit mau istirahat, dikit-dikit mau ngaso, dikit-dikit mau tidur siang, mau tidur sore ya. Padahal ini saatnya jam yang produktif kita harus jumpa member. Tapi kita memilih tidur siang, ya. Nah, itu. Nah, jadi di sini tidur kita lebih lambat, melek yang lebih panjang, bicara lebih banyak, ya. Jangan aduh gua nggak suka bicara, ya. Aku introvert, ya. Aku nggak suka chatting panjang. Gue maunya langsung to the point aja. Dia tuh mau apa nggak sih? Dak, lu mau apa nggak sih, Tommy? Lu mau sukses nggak? Lu mau beli apa? Lu mau ini nggak? Nggak mau ya sudah, gitu. Saya maunya kayak gitu. Nggak bisa, teman-teman. Ya, bisnis network ini adalah bisnis komunikasi. Nggak bisa bilang aku introvert. Gua nggak suka bicara. Nggak bisa. Anda suka uangnya, Anda suka 1 M per bulannya, Anda harus suka dengan pekerjaannya. Anda harus biasakan untuk komunikasi. Harus lebih banyak komunikasi. Ya. Lewat apa? Lewat apa aja. Zoom. Ya. Sekali ngoceh nggak sadar 2 jam. Ya. Ya. Chat. Nggak sadar sampai jempolnya keriting, ya. Kita harus perbanyak bicara. Dan kita harus kehilangan masa-masa di mana ajakan teman-teman apa? Ngopi bareng, ya, reunian, arisan, nanti dulu deh, ya. Kita mendengar satu cerita dari apa ya, Royal Leaders Club waktu itu saya rasa ya. Karena income dia 300 juta per bulan. Saya lupa namanya ya. Di seminar-seminar online dengan Atomi ya. Jadi kita ini belajar karena banyak seminar. Seminar langsung mendengar dari mereka yang sukses. Jadi mengikuti langkah mereka. Dia bilang apa? Dia susah teman-teman ya. Mereka orang-orang yang sukses di Korea di Atomi ini mereka rata dari orang-orang yang minus di bawah. Dan karena dia susah, dia men-set target dia harus income 300 juta per bulan 3 tahun ke depan, teman-teman. Mereka memang kerjanya ekstrim, mereka kerjanya gila ya. Jadi saya sampai bilang segila-gilanya, sekeras-kerasnya kerja kita orang Indonesia nggak sekelingking-kelingkingnya dengan daya juangnya mereka. 10% aja kita bisa mengikuti semangat mereka, kita jadi teman-teman. 10% aja ya. Dia teman-teman, rumahnya jauh dari center. Dia perlu naik kereta 2 jam. Dia bilang, pulang pergi berarti saya butuh 4 jam. Dan dia menghitung kalau target dia 300 juta per bulan dalam 3 tahun ke depan. Berarti 1 hari dia harus bisa ketemu orang presentasi 8 kali. Nah dia bilang kalau saya buang PP 4 jam itu saya nggak mungkin nyampe. Jadi dia memutuskan tidur di center teman-teman. Jadi saya lupa di situ 1 tahun atau 2 tahun dia tinggalnya di center. Center nggak ada kamar teman-teman ya, cuma kursi aja dipanjangin gitu, udah atas izin dari yang punya center. Jadi tiap malam dia kayak satpam lah ya, sekalian jaga center jadi ya. Jor-jor aja dia tidur di situ. Dan dia bilang saya nggak sempat namanya nikmat makan enak. Karena dia set 1 hari padat 8 orang. Ya, 8 kali pertemuan. Kadang makan dia bilang saya buru-buru bikin ramen, ya buru-buru baru makan gosok lanjut lagi ngomong terus begitu hidup saya. Ya, tidak ada namanya saya menerima ajakan party, teman ulang tahun, anak ulang tahun, reuni ini tuh nggak ada. Ya, saya menunda itu supaya target saya bisa sampai 3 tahun kemudian saya income 300 juta. Dan hari ini dia bilang saya sudah di posisi itu. Nah di saat sekarang sudah menikmati itu, nah saya merasa saat itu di saat saya sukses, nah saya baru menghadiri ulang tahun nggak telat dong, ya kan? Selama teman-teman itu diberi umur yang panjang, setiap tahun dia akan ulang tahun lagi, ya kan? Akan ada reuni-reuni berikut lagi, akan ada arisan-arisan berikut lagi. Daripada saya menunda kesuksesan saya karena sibuk arisan, sibuk kondangan, sibuk pesta, hadirin ini, hadirin itu. Ya kan, itu buang waktu buat saya. Nah, demikian teman-teman. Jadi, maksudnya mungkin kita nggak se-ekstrim itu, tapi paling tidak di saat ini ya kita akan menghilangkan banyak acara-acara itu mungkin. Ya, kemudian apalagi? Mungkin di saat ada teman-teman kita di luar sana yang cuma omong doang, NATO ya, kita bilang NATO karena dia hanya no action talk only, kita harus banyak action.
ya. Jadi lakukan semua ini otomatis kita akan menjadi bagian dari 0,01% itu, ya. Kenapa? Karena rata-rata orang di luar sana, ya, tidak suka apa, ya. Mereka tidak suka menghadiri seminar, mereka nggak suka Zoom, ya, nggak suka menghadiri home party, nggak suka juga mengadakan home party, ya. Kalau panas malas untuk keluar, semua itu umum, ya. Kalau ditolak orang baper, ya. Kalau ditolak orang merasa down, nggak suka dengan penolakan, ini tuh, itu adalah orang-orang biasa, orang-orang 99,9% itu. Nah, kita harus kebalikan dari itu. Pastikan kita kalau kita adalah kebalikan dari mereka itu, maka kita bisa sukses. Ya, jadi jangan pakai cara-cara yang tadi Rini bilang, hindari itu, nggak ada. Ya, kalau mereka beli di online, teman-teman, lebih murah. Kalau harganya lebih murah, jawabnya gampang. Ya, teman-teman banyak, Kincu gimana banyak banget di online ada. Di online apa yang nggak ada, teman-teman? Yang nggak ada cuma sandal jepit, dilumurin tepung, digoreng. Nah itu nggak ada, teman-teman ya. Apa juga ada di online ya. Dan mereka di situ benar atau nggak benar jualan, itu juga banyak yang ngawur. Ya, kalau harga dia lebih murah, gampang jawabnya, teman-teman. Kita kasih lihat, kita bilang semua orang mendapatkan produk Atomi cuma lewat aplikasi Atomi atau website Atomi. Nggak ada yang namanya ada orang dalam. Gue ada orang dalam, orang gudangnya Atomi, jadi gue bisa beli langsung ke Atomi. Ya, kamu lebih mahal karena beli sama teman kamu. Kalau saya langsung di kantor Atomi, orang dalamnya nggak ada, teman-teman. Ya, semua tersistem. Dan semuanya hanya satu harga. Kita bilang ke teman kita, semua harganya demikian. Nah, kalau yang jual online itu sampai dia jual lebih murah, kalau kamu orang yang bisa berpikir, kamu curiga nggak itu barang ada sesuatu nggak? Apakah expirednya udah dekat? Ataukah itu barang palsu atau apa? Karena namanya orang dagang nggak mungkin mau rugi 1000 sekalipun. Betul nggak? Masa dia belinya dari Atomi segitu kemudian dia mau jual murah, kita tinggal bilang begitu saja, ya. Terus katakan apa lagi? Kalau kamu beli di online, ya, itu keputusan kamu. Dan semua yang dilakukan itu ada perlakuan ilegal. Itu dilarang oleh Departemen Perdagangan, ya. Jadi bukan hanya Atomi yang teriak nggak boleh, tapi memang ini melanggar undang-undang. Itu adalah tindakan ilegal. Kalau kamu tetap beli sama sana, satu kesalahan yang kamu lakukan, kamu mensupport tindakan ilegal. Jadi kita sentil aja hati nurani dia dan moral dia sebagai orang yang berakhlak, teman-teman. Ya, kalau dia tetap memilih ke sana, itu terserah dia, resiko di tangan dia. Jadi kita tinggal selinting aja, ya. Jadi kamu mensupport tindakan ilegal, ya. Kedua, apapun yang kamu beli sana, jangan konsultasikan kepada saya ataupun semua leader yang lain. Karena kami semua para leader tidak akan menjawab pertanyaan kamu. Ya, jadi nggak usah konsultasikan, kita nggak akan mau jawab. Ya, jadi silakan kamu tanya seperti kata Rini, tanya aja ke yang jual itu. Padahal nggak bisa dikomunikasikan, yang jual itu dia jual apa selesai. Ketiga, tidak ada orang yang menjamin menggaransi produk yang kamu beli. Kamu kehilangan garansi dari perusahaan Atomi terhadap produk yang kamu pakai. Ya, itu aja teman-teman. Ya, dan kita tahu orang-orang itu nggak akan sukses. Kenapa? Karena main kucing-kucingan. Mereka naikin, Atomi take down. Naik, take down. Jadi pagi naik, sore siang udah ke take down lagi. Nanti dia naik lagi. Nah, itu mau sampai kapan? Ya, itu bukan cara yang benar. Ya, nggak usah ditiru. Lakukan saja apa yang leader sarankan. Ikuti saja. Ya, itu aja mungkin dari saya. Saya kembali kepada Ida. Silakan, Dak. Oke, ya ternyata banyak hal ya teman-teman, tetapi yang terutama kembali lagi pada diri kita masing-masing ya, untuk melihatnya kita cara-cara kita berbisnis di Atomi itu sangat penting sekali. Nah, mungkin ada yang mau sharing atau mau berbagi tentang pengalaman teman-teman dalam hal ini mungkin berkaitan dengan pengalaman teman-teman ketika berurusan dengan diri ya, diri sendiri dulu aja ya, nggak usah bawa-bawa member ya, diri sendiri aja. Bagaimana, apakah Anda pernah mengalami yang namanya, aduh males banget ya, aduh PV-nya kok nggak gerak-gerak ya, membernya kok nggak gerak-gerak, dan seterusnya, baper dengan membernya sendiri, baper dengan apa ya, capean sendiri ya.
Ada yang mau sharing? Silahkan. Yuk. Sharing Bu Ida. Oh ya, silakan Bu Ida. Halo, selamat malam semuanya. Ya, malam. Malam. Kelihatan. Ya, saya mau sharing sedikit. Ini pengalaman sendiri ya. Eh, yang tadi Bu ini bilang itu semuanya ada. Pernah saya alami. Semuanya ada. Tapi mungkin lebih fokus ke baper ya. Baper. Saya mungkin orangnya baper sekali. Hmm, kena sentil sedikit, baper. Kena ini sedikit, baper mungkin menurut saya. Tanpa saya sadari, baper itu bikin saya secara pribadi sama grup saya itu menjadi tidak sehat. Menjadi tidak sehat. Walaupun saya sudah mencari solusi ya, bagaimana saya mengatasi baper saya, termasuk saya ngobrol sama sponsor, termasuk saya ngobrol dengan partner saya sendiri, dan mungkin itu tidak mendapatkan solusi yang terbaik gitu untuk baperan saya ini. Nah, jadi ada satu masa di mana saya benar-benar stuck begitu ya, stuck. Dan saya lihat ketika saya stuck, itu saya membuat partner-partner saya menjadi sengsara. Iya, karena mereka mau jalan kok juga nggak bisa, tapi kalau mau berhenti juga nggak mau. Karena mereka pikir, siapa yang harus saya ikuti ketika sponsor saya aja menjadi orang yang baperan. Maksudnya partner-partner saya bilang gini, sponsor saya aja baper-baperan, bagaimana kami mau menjadi orang yang benar gitu. Nah, bapernya apa saya nggak usah jelaskan gitu ya. Tapi saya lebih kepada saya harus memperbaiki diri saya. Jadi saya adalah sponsor dan saya memilih untuk tidak baper. Karena baper itu nomor satu yang paling sengsara adalah partner kita. Itu paling sengsara, kasihan banget. Mereka mau begini, bingung. Mereka mau begitu, bingung. Jadi seperti kita naik kapal, itu nahkodanya, kita mau kemana ya? Kita ke kiri dulu atau ke kanan dulu? Kalau ke kanan ada badai, kalau ke kiri ada ombak besar. Mau yang mana ya? Akhirnya nggak jalan-jalan gitu. Saya tiba pada satu keputusan, ya udah, untuk mengatasi baper saya ini, saya tidak usah melihat ke atas, saya harus fokus ke bawah. Ketika saya fokus ke bawah, saya tahu arah tujuan saya kemana. Jadi mau dibilang apa saja baperan saya yang sebelum-sebelumnya, fokus saya adalah membawa partner saya sampai ke tujuan. Itu saja. Lalu saya lebih fokus seperti tadi Bu Ida bilang, didikan kita. Didikan kita itu kalau salah, itu pasti ke bawahnya juga salah. Dan didikan yang salah itu jadi seperti pemakluman. Ya udahlah nggak apa-apa, toh nanti bisa diperbaiki. Padahal itu salah. Itu nggak boleh. Jadi harus tegas untuk sesuatu yang benar dan harus tegas untuk sesuatu yang salah. Jangan kompromi. Jangan kompromi. Karena ketika kita mengambil keputusan yang salah dan itu melibatkan hidup mati partner kita, nggak boleh kita sepelein. Nggak boleh. Jadi seperti kalau misalnya leader-leader ya, bikin keputusan, ya udahlah, lu jalan dulu aja begini, toh nanti nggak apa-apa gitu. Itu bom waktu ya teman-teman, itu nggak boleh. Jadi yang udah leader-leader yang udah merasa punya partner di bawah, tolong pikirkan kami atau partner-partner Anda ketika Anda memperlakukan mereka untuk menjadi bom waktu di kemudian hari. Nah, dari situlah saya belajar, oh iya, ternyata berjalan di Atomi, lurus-lurus aja itu enak. Lurus itu aja enak. Dan baper itu manusiawi banget, baper karena kita masih manusia ya. Jadi bijaksana aja untuk menghadapi baperan-baperan itu. Nah, untuk partner-partner saya, mungkin yang ada hadir di sini,
kalau saya pernah baper, saya minta maaf ya. Mari kita jalan lagi. Karena saya mau sesuatu itu benar mengikuti rule-nya. Bukan benar karena kebiasaan, sesuatu yang dibenarkan. Itu nggak boleh. Harus benar. Nah, mungkin itu sharing dari saya untuk leader-leader dan calon-calon leader ke depannya. Jangan pernah kompromi, lurus saja apa adanya, dan kalau salah-salah, kalau benar, ayo teruskan. Baper, ya gak apa-apalah sedikit, tapi langsung bangun lagi karena punya partner ya di bawah. Ya, begitu aja, Wida Empat Darah. Terima Ya, kasih. luar biasa Ibu Wike ya, bapernya Ibu Wike sudah kemudian dihapuskan dengan pertobatan. Ya itu loh teman-teman ya. Jadi sebenarnya kita ini harus kembali lagi pada kita melihat esensi dari setiap edukasi atau pembelajaran yang diberikan oleh siapapun yang kita terima saat itu, entah itu oleh leadernya, entah itu oleh siapa-siapa yang kemudian menyentil dan itu memang benar-benar kita lakukan, maka seharusnya kita langsung mengubah diri kita. Dan luar biasa sekali, ini bukan perkara yang mudah ya teman-teman, untuk kita mengakui bahwa kita keliru itu sangat sulit sekali. Tetapi ketika kita berani mengatakan bahwa aku salah, maafkan, nah itu baru Anda luar biasa ya. Ada lagi mungkin teman-teman, ini ada dari Pak Pak Dani, Danis, saya boleh bacakan dibacakan. ya. Saya mau share sedikit tentang topik hari ini, bicara soal kegagalan di Atomi, maka kita harus tahu dengan pasti dulu apa definisi kesuksesan di Atomi versi kita masing-masing. Sepakat Pak? Ya, kesuksesan kita masing-masing pasti ada beda-beda ya. Tiap atomian pasti punya definisi masing-masing terhadap definisi kesuksesan di Atomi yang bisa dijadikan patokan apakah dia sukses atau gagal di Atomi. Definisi kesuksesan tertinggi di Atomi untuk mayoritas atomian adalah mencapai Imperial Master. Tetapi pastinya dalam perjalanan kita untuk mencapai target itu, kita punya target-target antara untuk bisa mencapai target antara untuk bisa mencapai target tertinggi tersebut. Sebagai pedoman, kalau saya melihat bahwa dalam menentukan definisi ini, Atomi sudah menyiapkan dalam bentuk moto Atomi. Cherish the spirit, create the vision, follow the faith, serve in humility. Selama kita berpegang teguh pada moto Atomi, inilah menurut saya yang membantu saya mendefinisikan tolok ukur kesuksesan kita di Atomi. Luar biasa. Ya, ini tolok ukur yang benar-benar kalau saya bilang itu perlu ini moto Atomi yang terakhir, yaitu kerendahan hati ya teman-teman. Ini benar-benar luar biasa sekali, dan bagi saya juga sebuah keberhasilan itu tolok ukur dari saya sendiri adalah ketika saya mampu melampaui diri saya saat ini, esok saya sudah lebih baik lagi. Satu tahap saja ya, satu tahap saja saya melakukan perubahan dalam hidup saya, itu adalah kesuksesan saya. Bangun yang tadinya bangun jam 10 ya, saya bisa bangun jam 6, itu sukses saya ya, sukses di situ. Tetapi bukan berarti kemudian kita hanya sampai di sini, bukan ya, tetapi ini kesuksesan dalam skala yang masih mungkin sederhana. Tetapi kesuksesan yang kecil kita terus menerus kita lakukan, maka yakinlah bahwa kita akan mencapai kesuksesan besar. Kepercayaan yang kecil kita bisa pegang, maka kepercayaan besar pasti kita bisa lakukan juga ya. Oke, mungkin ada yang lain? Lanjutkan, itu belum selesai, Dak. Oh, belum selesai? Belum. Oh ya. Jangan sampai karena terlalu fokus untuk mencapai kesuksesan pribadi di Atomi sehingga tanpa sadar kita mulai keluar dari nilai-nilai luar biasa yang ada di setiap moto Atomi. Contohnya dengan tanpa sadar
memanfaatkan orang lain untuk mencapainya, serta melupakan faktor melayani dengan kerendahan hati. Ini saja yang bisa di-share-kan oleh Pak Dhani. Terima kasih Pak Dhani, luar biasa sekali. Saya selalu selalu salut ya dengan Pak Dhani. Bagaimana Pak Dhani ini sangat humble sekali, ya, sangat humble, melayani sekali ya. Ini cerminan ya dari Moto Atomi sudah dilakukan oleh Pak Dhani. Semangat terus Pak Dhani. Oke, mungkin ada yang mau sharing lagi, silakan. Satu orang lagi ya. Sebelum kita kemudian siap-siap melihat PV kita, menonton PV kita. Ada? Namanya Atomian itu selalu bingung lihat TV ya. Ya, itu kan saya setelah sadarin kalau dulu nggak Oh pernah. iya, benar-benar dia sombong ya Bapak Ibu ya. Dulu nggak pernah lihat TV. Ya, saya Berjalan melalui sesuai sistem. Wah, itu. pertobatan saya ya. Ternyata sistem ini masih bisa juga ketika kita masih kecil begitu ya, kita masih bisa mengatur ya sedemikian rupa, masih oke banget gitu loh. Yuk, ada yang mau berbagi? Kalau nggak ada tambahan mungkin dari Ikar ini? Ada ini commute. Adakah teman-teman atau mungkin ini ya baper ini memang sangat banyak ya, terutama di penolakan ya. Teman-teman, satu cerita dari saya untuk menutup hari ini. Mungkin teman-teman banyak ditolak di keluarga, kerabat dekat. Yang paling sakit kita itu ditolak oleh kerabat dekat, keluarga dekat gitu ya. Kalau kita ditolak yang nggak gitu dekat ya sebodo amat lah gitu kan. Besok juga kita lupain gitu ya. Nah, di sini juga kita jangan baper teman-teman. Mungkin ada yang ngenyek kita, nggak percaya bahwa kita bisa gitu ya. Misalnya kita mengajak saudara kita, teman kita, yang mungkin kita ini memang sama sekali nggak ada pengalaman di bisnis network marketing gitu ya. Terus skincare boro-boro selama ini aja nggak pernah make gitu ya. Terus mungkin kita benar-benar dilihat sebelah mata ya. Kemudian mereka just kita bawa, kamu nggak bisa lariin, kamu nggak mungkin bisa lah dak ya. Gini. Jadi teman-teman, ada satu cerita. Seorang ayah ya yang sudah tua, yang sudah sakit-sakitan, dia memiliki sebuah arloji yang sangat indah, ada tataan mutiara, berlian yang sangat indah, dan ini peninggalan dari leluhur dia, dari ayah dan buyutnya lagi ya. Itu sudah umur 200 tahun punya arloji. Dia bilang kepada anaknya, "Nak, coba bawalah ini ke toko perhiasan, bisa dijual. Coba kamu lihat bisa jual berapa uang. Ya, berapa harga dihargainya." Maka anak itu pergi dan ternyata toko perhiasan itu menghargai 2 juta. Ya. Kemudian bapaknya bilang, "Coba kamu bawa ke tempat pegadaian." Anaknya bawa lagi ke tempat pegadaian dan anaknya pulang dan lebih lesu lagi, tertunduk lagi. Dia bilang, "Pak, ini ternyata pegadaian hanya menghargai 200.000. Kemudian ayahnya bilang, "Kalau begitu coba kamu bawa ke kota, bawa ke museum. Ya, bawa ke museum di kota." Dia bawalah ke museum. Dan dia pulang dengan luar biasa senangnya. Ternyata oleh museum itu arloji papanya yang begitu indah, yang sudah 200 tahun di harga 2 miliar. Ya. Papanya bilang apa? "Nak, pesan yang ingin papa sampaikan, kamu jangan khawatir kalau ada orang yang meremehkan kamu, yang menilai kamu tidak ada harga. Apabila kamu tepat di komunitasnya, disitulah nilai kamu dilihat. Disitulah kamu akan mendapat dan mengetahui berapa nilai kamu." Ya, jadi teman-teman, mungkin kita dikritik oleh teman kita, sahabat kita yang mencemoohkan kamu, nggak mungkin bisa lah. Kamu tuh nggak bisa bicara depan umum, dah. Kamu ini, kamu itu ya, kita dianggap tidak bisa. Teman-teman, tapi kalau kamu ada dalam komunitas yang tepat, kamu hadir dalam SA, kamu hadir dalam Zoom, kamu hadir dalam pertemuan leader kamu, disitulah kamu akan dinilai sebagai seorang yang mutiara permata yang sangat indah. Disitulah kamu akan memoles diri kamu sehingga kamu layak mendapat nilai yang tinggi dan kamu ada di lingkungan yang tepat. Itu aja penutup dari saya. Oke, Rin, silakan. Oke, Rini mau nambahkan? Nggak, hari ini Bu Ida yang nutup. Oh iya, lupa saya.
Iya, iya, oke. Terima kasih sekali Rini materinya, juga Ika, juga teman-teman semuanya, Wike, terima kasih Pak Dani dan teman-teman semuanya. Saya yakin, saya percaya malam hari ini kita semuanya belajar bersama ya, diingatkan kembali. Jadi bukan Rini yang mengingatkan, tetapi materinya mengingatkan kepada kita semuanya ya. Jadi jangan baper Rini ya, bukan, tapi materi yang kebetulan hari ini yang membawakan Rini, maka member-member ini tidak boleh baper. Nggak boleh baper ya. Nah, Ika, Ida juga nggak boleh baper. Mentang-mentang kita sering curcolan, wah ini kesentil juga ini Rini ya. Nah, bukan seperti itu. Tetapi kita harus melihat bahwa siapapun yang menyampaikan materi itu adalah alat dari Tuhan untuk menyentil kita. Ya, untuk menyentil, mendidik kita supaya kita jauh lebih baik di dalam menjalankan bisnis kita ya, di Atomi terutama ya, karena saat ini kita bicara sebagai atomian. Dan itu saya yakin, saya percaya itu bisa membawa kita pada kesuksesan. Kalau kita sudah paham bahwa ada hal-hal yang bisa membuat kita gagal, jadi hindarilah itu, ya hindari. Kalau bisa jauh, buang jauh-jauh, singkirkan jauh-jauh supaya kita semakin dekat pada kesuksesan kita. Oke? Baik, sebelum kita tutup, kita akan serukan moto Atomi. Oke, selamat untuk ODS besok Malang ya teman-teman. Yang bisa hadir, hadirlah ODS Malang besok, semangat belajar, luar biasa. Ya, semangat untuk semuanya, ODS Malang, Jakarta, semuanya ya yang ikut masih semangat seminar, berarti Anda semangat untuk menuju kesuksesan. Yuk, kepalkan tangan kanan kita. Hitungan ketiga kita mulai, siap? Siap. Ya. 1, 2, 3. Menghargai semangat. Ciptakan visi. Keyakinan. Layani dengan keredahan hati. Ayo, bisa. Terima kasih Mbak Dara. Sukses ya. Sampai ketemu besok. Juga untuk semua.